Kisah terkuburnya Desa Legentang dalam satu malam. Kok bisa? Hai Sugestania, dimanapun kalian berada, balik lagi aku di sini nih ya, ingin membawakan cerita berita viral pada zamannya. Buat kalian yang belum pernah nonton Sugesti Mas Bu, tonton, kemudian subscribe serta like. Bila kalian mendapatkan informasi lain tentang berita apapun yang aku bawakan, komen di kolom komentar. Kisah ini diambil dari kisah nyata yang kejadiannya pada tahun 1955. Kisah desa yang sangat subur dengan hasil yang melimpah. Mayoritas penduduk desa ini hidup dengan kemakmuran. Saking makmurnya ya, setiap malam tuh hampir mengadakan sebuah pesta. Dan ada tarian lengger, yang dimana tarian ini biasanya dipakai untuk memuja Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran. Namun tarian ini tuh makin lama makin menyimpang menjadi kayak tarian erotis yang berujung kemaksiatan. Ini berlangsung secara terus menerus, bahkan LGBT, homoseksual, bahkan anak-anak sampai dewasa itu semuanya itu melakukan kemaksiatan. Itu terjadi setiap hari dan setiap malam, kecuali pada tanggal 17 April 1955. Malam itu hujan sangat deras sekali ya, bahkan suara guntur bergemuruh di mana-mana. Hujan ini tak henti-hentinya melanda Desa Legentang dan desa di kawasan Dieng, sampai semua penduduk desa yang ada di Desa Legentang maupun di desa sebelah itu tidak ada yang berani keluar sama sekali. Karena malam itu memang benar-benar mencekam dan menakutkan. Pada suatu ketika ada suara dentuman yang sangat keras sekali. Bahkan suara ini lebih menakutkan daripada suara guntur biasa ya. Karena keadaan yang sangat gelap, hujan yang sangat lebat sekali, tidak ada yang berani satupun keluar rumah. Pada pagi harinya warga desa sekitaran Dieng itu seperti biasa dia melakukan aktivitas bercocok tanam. Namun ada vibes yang sedikit kurang ya dari yang biasanya. Mereka melihat bahwa itu tidak jauh dari situ kan ada Gunung Pengamun-amun ya. Nah, Gunung Pengamun-amun itu kan bentuknya kan kayak tumpeng gitu kan, kayak tumpeng. Tapi atasnya tuh kayak hilang, kayak terputus ya, atau kayak ada yang mangkas gitu ya. Jadi hilang nih, separuhnya tuh hilang. Yang lebih mengejutkan lagi, Desa Legentang itu rata dengan tanah. Sontak warga sekitar menangis meratapi sanak saudaranya yang tinggal di Desa Legentang tersebut. Bahkan diketahui tinggi material yang menimbun Desa Legentang ini setinggi 2 meter. Longsoran tanah itu pun menimpa seluruh warga yang ada di Desa Legentang tersebut. 332 orang asli Legentang dan 19 orang pendatang. Lantaran letaknya hanya 1 kilometer saja dari Desa Pekasiran, suara gemuruh longsornya itu bisa terdengar. Jadi ada suatu suara dentuman yang sangat keras sekali, sangat menakutkan, sehingga mereka tidak berani keluar. Kabarnya Gunung Pengamun-amun ini tanahnya memang labil dan sering terjadinya longsor. Sejak saat itu semua jasad warga Legentang itu masih terkubur bersama kediamannya. Karena keterbatasan alat, jadi sulit untuk mengevakuasi korban yang tertimpa longsor tersebut. Namun yang bikin aneh atau ada sebuah kejanggalan lainnya, kalau memang itu adalah tanah longsor ya, kalau gunung itu longsor, itu kan Desa Legentang dengan Gunung Pengamun-amun dipisahkan oleh jurang dan sungai. Namun ketika
dilakukan pengecekan ya, penyelidikan, itu jurangnya itu tuh bersih dari longsor, serta sungainya itu juga bersih dari longsor. Logikanya itu kan nggak masuk ya, karena ini gunung, ini gunung, ini sungai ya, ini desanya. Kalau tanahnya longsor, itu kan masuknya ke jurang, ke sungai, ya kan, nggak mungkin loncat. Sebagian orang mempercayai bahwa ini adalah sebuah azab dari kemaksiatan para penduduk Desa Legentang tersebut, karena setiap hari berfoya-foya melakukan kemaksiatan, pesta pora, yang tentunya melakukan perbuatan yang tak terpuji. Menurut kalian ini kejadian apa? Komen ya. Hingga kini dusun yang cuma tinggal nama aja hanya bisa dikenal dengan tugu beton setinggi 10 meter. Tugu beton tersebut berdiri di tengah ladang kentang milik warga sebagai penanda adanya bencana alam, sehingga menelan korban 332 orang dan 19 orang pada tahun 1955. Di tugu itu tidak ada tulisan khusus yang menceritakan tragedinya hilangnya Desa Legentang tersebut ya, atau peristiwa hujannya atau peristiwa tertimbunnya, itu tidak ada tulisannya. Hanya ada pahatan marmer yang menuliskan daftar bencana pegunungan Dieng. Suatu cerita kisah nyata yang menjadi kontroversi. Ada yang percaya itu adalah azab yang Tuhan berikan karena diberikan kemakmuran, kejayaan, tapi mereka malah berbuat maksiat. Namun ada juga yang menutup ini sebagai bencana alam atau peristiwa alam biasa. Tapi bagaimana pendapat Mas Bu? Kita akan mendengarkan sugesti dari Mas Bu. Salam Rahayu, Sugestania dimanapun Anda berada. Cerita tadi mirip sekali dengan kisah Sodom Gomora yang sudah dituliskan di kitab suci. Kita adalah cerminan dari alam semesta. Cermin adalah memantulkan atau merefleksikan diri kita, bahkan apapun yang kita lakukan dan berbuat. Itulah hukum korespondensi. Maka dari itu, orang tua kita zaman dahulu selalu berpesan kepada kita semua, eling dan waspada, atau bahasa Jawanya eling lan waspodo, apapun kondisi dan perbuatan kita. Sehat selalu buat Sugestania dimanapun berada, dan salam